Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Intan dan Ina. Nah, pada video kali ini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana sih caranya melahirkan secara normal tanpa robekan. Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Robekan jalan lahir merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh beberapa ibu yang melahirkan. Sebenarnya robekan perineum atau robekan jalan lahir itu bisa dicegah loh bun. Meskipun saya tidak bisa menjamin 100% tanpa robekan. Namun kan kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Biasanya pada ibu-ibu yang melakukannya atau mengaplikasikannya itu terjadi pengurangan atau menurunkan angka kejadian robekan perineum. Apa itu perineum? Perineum merupakan jaringan di sekitar vagina, terletak di antara anus dan juga lubang vagina. Perineum itu biasanya robek secara alami ataupun disengaja atau yang namanya episiotomi pada saat bayi lahir. Ada beberapa persalinan yang memiliki resiko itu lebih besar mengalami robekan jalan lahir, yaitu yang pertama pada anak pertama. Jadi pada anak pertama itu kemungkinan mengalami robekan jalan lahir itu lebih besar. Terus yang kedua adalah pada bayi yang besar atau lebih dari 4 kilo. Semakin besar bayi itu maka semakin besar juga risiko mengalami robekan jalan lahir. Terus yang ketiga, jika posisi bayi itu tidak normal, bisa karena sungsang ataupun bokong ataupun misalnya tangannya itu pada saat lahir itu berada di pipi atau di kepala bayi. Robekan jalan lahir itu sendiri itu bisa dibagi 4 derajat. Derajat pertama jika terjadi robekan pada kulit perineum. Derajat 2 itu terjadi robekan pada kulit dan juga otot perineum. Derajat 3 jika terjadi robekan pada kulit perineum, otot perineum dan juga otot sphincter ani atau anus. Dan derajat 4 jika robekan itu menembus anus. Usaha yang bisa kita lakukan supaya jaringan kulit dan otot itu lebih kokoh dan kuat dan juga elastis sehingga tidak terjadinya robekan jalan lahir, yaitu yang pertama pola hidup sehat. Dimulai dengan nutrisinya. Jadi perhatikan apa yang kita konsumsi. Kita hindari yang namanya junk food, yang namanya pengawet atau yang instan-instan seperti mie instan ataupun makanan kaleng, minuman kaleng bersoda. Terus yang kedua, kita memperbanyak makanan yang mengandung protein seperti ayam, ikan, telur. Nah, karena protein itu biasanya kan berguna untuk membentuk otot atau jaringan sehingga otot dan jaringan itu bisa lebih kokoh dan kuat. Yang ketiga itu memperbanyak sayur dan buah. Jadi kan sayur-sayuran yang hijau dan juga buah-buahan itu banyak mengandung antioksidan sehingga bisa merangsang pembentukan kolagen sehingga kulit dan otot itu lebih elastis. Usaha yang kedua yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya robekan jalan lahir yaitu dengan aktivitas fisik. Bisa melakukan senam hamil, bisa melakukan senam Kegel ataupun melakukan yang namanya pijat perineum. Pijat perineum ini yaitu jika dilakukan dengan sering itu dapat membuat kulit perineum atau otot perineum itu menjadi elastis sehingga menurunkan angka kejadian robekan perineum. Pijat perineum ini itu bisa dilakukan pada saat awal kehamilan, namun kebanyakan dimulai pada saat kehamilan 34 minggu. Itu kita semakin sering melakukan pijat perineum maka perineum akan semakin elastis. Dan kebanyakan itu dilakukan 2 kali dalam seminggu.
Dalam melakukan pijat perineum itu bisa memakai minyak zaitun, minyak almond, dan diusahakan jangan memakai baby oil. Yang ketiga yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya robekan perineum yaitu dengan mengatur nafas. Jadi kita harus kuasai nafas, harus rileks, jangan cemas. Pada saat terjadinya kontraksi kita harus kuasai nafas, tarik nafas, buang nafas. Dan pada saat kepala itu mau keluar atau sudah kelihatan di vulva, maka jangan mengejan secara full, harus tenang, harus rileks, jangan terburu-buru. Itulah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya robekan perineum. Lakukan secara rutin ya bun, dan jika masih kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.